Dan secara istilah Al-Qur'an yaitu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan tersampaikan kepada kita secara mutawatir yang tertulis dalam mushaf yang diawali dengan Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Dan adapun fungsi Al-Qur'an yaitu sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Dan kedudukan Al-Qur'an yaitu sebagai sumber hukum umat manusia dari berbagai sumber hukum yang ada di bumi. Saya akan menjawab nomor 2, yaitu pengertian as-sunnah. As-sunnah menurut bahasa dimaknai sebagai jalan yang dijalani, baik terpuji atau tidak. Menurut hadisin, sunnah diartikan sebagai segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa taklid. Hadis yaitu ucapan atau perbuatan dari Nabi SAW. Dan pengertian khobar yaitu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad atau kepada selain beliau. Untuk atsar yaitu secara bahasa baqiyatus syai', yaitu sisa dari sesuatu atau jejak. Atsar disandarkan kepada selain Nabi, contohnya yaitu sahabat dan tabi'in. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan hadis qudsi dan Al-Qur'an. Al-Qur'an yaitu makna dan lafalnya berasal dari Allah. Sedangkan hadis qudsi makna dari Allah, sedangkan lafalnya dari Rasulullah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu ijtihad secara bahasa berarti mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Umumnya, ijtihad dikenal dengan proses hukum syariat dengan cara mencurahkan seluruh pikiran dan tenaganya dengan sungguh-sungguh. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam memang tidak dapat dikesampingkan, karena ijtihad membantu para ulama dan umat muslim di zaman sekarang untuk memutuskan hukum pada suatu perkara yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Berikut beberapa syaratnya menjadi mujtahid, yaitu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, mempunyai pemahaman yang baik tentang bahasa Arab, fikih, ilmu tafsir, dan juga tarikh, dan memiliki akhlakul karimah yang baik. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Nomor 4 yaitu aliran-aliran dalam ilmu kalam. Ada 4 aliran, yaitu aliran Khawarij. Pengertian Khawarij yaitu aliran yang muncul dalam teologi Islam. Menurut Ibnu Abi Bakar Ahmad al-Shahrastani, bahwa yang disebut Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari imam yang hak dan telah disepakati oleh para jamaah. Yang kedua yaitu aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar, sebagaimana hal itu dilakukan oleh aliran Khawarij. Yang ketiga, aliran Qadariyah. Qadariyah berakar pada qadaro yang dapat berarti memutuskan dan memiliki kekuatan atau kemampuan. Sedangkan sebagai suatu aliran dalam ilmu kalam, Qadariyah adalah nama yang dipakai untuk suatu aliran yang memberikan penekanan terhadap kebebasan dan kekuatan manusia dalam menghasilkan perbuatan-perbuatannya. Yang keempat yaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah termasuk pada aliran ilmu kalam, yang mana di situ dari kata ahlun yaitu keluarga, as-sunnah yaitu sunnah Rasulullah, dan al-jamaah yaitu kumpulan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu jelaskan dasar berfilsafat dalam Islam. Tanpa didasari oleh banyak kalangan, ternyata Al-Quran merupakan sebuah kitab suci yang selalu mengajak
pembacanya untuk berfilsafat dalam segala aspek kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa karakteristik filosof ialah berpikir kritis, rasional, dan sistematis. 3 karakter berpikir ala filosof ini merupakan sesuatu yang dianjurkan, bahkan diperintahkan dalam memahami agama Islam, khususnya dalam ayat-ayat Al-Quran. Poin B. Bagaimana implementasi tasawuf dalam era modern saat ini? Sebagaimana halnya tasawuf secara umum, zuhud dan fakir dalam implementasinya di era modern tidak terlepas dari prinsip keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi.